Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upscape semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, bisa dipanggil dengan Aini. Saya adalah tutor untuk mata ajar maternitas. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan beberapa soal serta pembahasan kepada teman-teman semuanya dalam channel akun YouTube Upscape. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, kemudian di-share dan juga subscribe akun Upscape. Oke, baik, kita bisa mulai masuk ke pembahasan soal maternitas yang pertama. Kita masuk ke soal yang ketujuh. Seorang perempuan 25 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 10 minggu, datang ke klinik bersalin untuk melakukan pemeriksaan antenatal. Hasil pengkajian, pasien mengeluh mual muntah setiap makan, KU baik, tekanan darah 110/80 mg/Hg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Apakah pendidikan kesehatan yang sesuai untuk kondisi pasien saat ini? A. Menganjurkan pasien untuk makan coklat sedikit demi sedikit. B. Menganjurkan pasien untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. C. Menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang asam. D. Menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang pedas untuk menghindari mual. E. Menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang bersangkutan. Mari kita lihat pembahasan untuk soal yang ketujuh ini. Nah, jawaban yang benar ini B yang di sini ya teman-teman semuanya ya. Menganjurkan pasien untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi pada ibu hamil, terutama pada hamil trimester yang pertama, karena adanya pengaruh dari hormon beta HCG, menyebabkan adanya mual dan muntah setiap kali makan. Sedangkan kondisi walaupun kondisinya baik, tapi adanya mual muntah ini akan cukup mempengaruhi mood serta mempengaruhi juga status nutrisi ibu tersebut. Nah, apa saja intervensi yang harus kita lakukan pada pasien yang mengeluh mual muntah karena adanya perasaan yang merupakan efek samping dari adanya hormon beta HCG ini adalah yaitu dengan menganjurkan pasien makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Kita lihat ya opsi A, menganjurkan pasien untuk makan coklat sedikit demi sedikit karena tidak hanya coklat saja yang harus dimakan oleh ibu hamil. Ibu hamil terutama harus memakan makanan yang bergizi, yang memiliki gizi seimbang. Jadi tidak hanya coklat saja. Kemudian menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang asam. Nah, justru mengkonsumsi makanan yang asam ini jika kalau misalnya pasien memiliki riwayat asam lambung ataupun lambungnya belum berisi makanan sebelumnya, itu bisa membahayakan pasien juga. Karena pada pasien ibu hamil trimester pertama itu justru kondisi lambungnya itu sedang asam gitu. Karena adanya pengaruh hormon beta HCG menyebabkan peningkatan asam lambung pada pasien. Nah, itulah yang menyebabkan mual dan muntah. Justru kalau misalnya hanya makan makanan yang asam akan memperparah dari mual muntah serta akan menyebabkan bisa risiko untuk iritasi lambung. Kemudian menganjurkan pasien mengkonsumsi makanan yang pedas untuk menghindari mual. Ini opsi yang salah. Kenapa? Karena justru makanan yang pedas itulah yang akan bisa menimbulkan dan juga memicu mual dan muntah. Gitu. Jadi kalau bisa, kemudian menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang bersantan, opsi ini juga tidak tepat karena makanan yang bersantan juga bisa memicu mual dan muntah serta kandungan santan yang berlebihan bisa menyebabkan iritasi juga pada lambung seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal 8. Seorang perempuan 29 tahun dengan status G2 P1A0H1 usia kehamilan 39 minggu datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan nyeri pada ari-ari yang menjalar ke punggung sejak 4 jam yang lalu, disertai pengeluaran darah bercampur lendir. Durasi nyeri semakin lama semakin cepat, 2 jam kemudian didapatkan hasil pembukaan sudah lengkap. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya? A. Pelaksanaan intranatal kala 2 amniotomi atau pemecahan selaput ketuban. B. Pelaksanaan intranatal kala 2 mengatur posisi ibu menjadi telentang. C. Pelaksanaan intranatal kala 2 bersiap menunggu kepala bayi crowning. D. Pelaksanaan intranatal kala 2 menganjurkan ibu untuk segera menelan agar pergerakan bayi lebih mudah. E. Pelaksanaan intranatal kala 1 pemeriksaan DCC. Mari kita lihat pembahasannya. Jawabannya di sini adalah A. Pelaksanaan intranatal kala 2 atau amniotomi atau pemecahan selaput ketuban. Nah, pembahasan. Kenapa melakukan
amiotomi atau pemecahan selaput ketuban ini karena kita lihat lagi di sini bahwasannya di sini belum dikatakan ketubannya sudah pecah atau belum. Nah, sementara pada persalinan normal ketika pembukaannya sudah lengkap, kita sudah harus memeriksa ketubannya sudah pecah atau belum. Jadi kalau misalnya ketubannya belum pecah, kita harus segera memecahkan ketuban. Dengan memecahkan ketuban itu, maka kontraksi dan juga keinginan untuk menelan ibu akan segera muncul. Kita lihat opsi-opsi yang lain. Opsi penatalassanaan yang tanggal K2 mengatur posisi ibu dalam menjadi telentang itu kurang tepat karena ibu sudah dalam keadaan telentang sejak awal ya. Jadi tidak butuh lagi untuk memposisikan ibu menjadi telentang kembali. Kemudian kalau bersiap menunggu kepala bayi crowning itu juga kurang tepat karena ketubannya belum dipecahkan. Dan juga yang perlu diperhatikan ketika pembukaannya sudah lengkap bukan berarti kepala bayinya akan langsung crowning. Selalu akan ada waktu atau timing untuk menunggu kepala bayinya crowning terlebih dahulu. Jadi tidak akan langsung kepala bayinya crowning juga. Jadi kita harus lihat dulu ketubannya sudah pecah atau belum. Kemudian kita juga lihat dulu apakah tanda-tanda persalinan sudah muncul juga seperti adanya pembukaan pada vaginanya, kemudian pembukaan pada anus, kemudian adanya keinginan untuk mendorong, dan lain sebagainya. Kemudian menganjurkan ibu untuk segera menelan itu juga tidak tepat karena menelan itu hanya ketika ibu memiliki keinginan untuk menelan atau kontraksi. Ketika ibu tidak ingin memiliki keinginan untuk menelan, jangan memerintahkan ibu untuk menelan karena menelan tanpa adanya keinginan untuk menelan bisa menyebabkan pembengkakan pada vagina. Kemudian pemeriksaan DJJ juga kurang tepat karena DJJ ini memang sudah SOP-nya sekali 30 menit itu juga dilaksanakan pemeriksaan DJJ. Nah, namun yang paling tepat di sini adalah pemecahan selaput ketuban karena dari soal sendiri itu tidak dijelaskan bahwasannya ketubannya sudah pecah atau belum. Sementara pada kasus-kasus normal biasanya kalau misalnya pembukaan sudah lengkap, kita harus segera mencek pemecahan selaput ketubannya sudah pecah atau belum. Kalau misalnya belum pecah, berarti kita harus segera memecahkan selaput ketuban. Soal yang ke-9. Seorang perempuan 36 tahun saat ini sedang menjalani proses persalinan di ruangan INC rumah sakit. Kemudian berdasarkan pengkajian, klien sudah melewati kala 2 dengan kelahiran bayi bugar. Saat bayi dikeringkan di atas perut ibu, darah tiba-tiba menyembur deras dari vagina ibu. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Melakukan peregangan tali pusat terkendali. B. Menyuntikkan oksitosin. C. Eksplorasi vagina. D. Melakukan manual plasenta. E. Masase fundus uteri dengan gerakan melingkar. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, berarti yang ditanya itu adalah memang benar urutan-urutan dari APN banget ya, asuhan persalinan normal. Jadi setidaknya kalaupun tidak hafal secara detail urutannya, kita tahu step-step utama ataupun langkah-langkah yang paling besar-besarnya apa saja seperti itu. Dan juga yang harus diketahui adalah apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan ketika ada kondisi yang darurat. Mari kita bahas soalnya sebenarnya. Jawabannya adalah masase fundus uteri dengan gerakan melingkar. Jadi teman-teman, semburan darah segar itu menandakan adanya kelemahan pada kontraksi uterus. Nah, jadi tadi kita sudah sempat membahas ya bahwasannya ada yang namanya involusi uteri. Kalau misalnya uterusnya itu tidak berkontraksi dan juga tidak keras, akan menyebabkan pendarahan. Sehingga untuk merangsang kontraksi uterus tersebut harus dilakukan masase fundus uteri dengan gerakan melingkar mengikuti searah jarum jam. Nah, kalau misalnya kita lihat opsi-opsi yang lain, melakukan pegangan tali pusat terkendali tidak tepat karena itu dilakukan untuk melahirkan plasenta. Penyuntikan oksitosin belum sampai ke sana. Memang penyuntikan oksitosin bisa bermanfaat juga untuk adanya kontraksi uterus, tapi kita belum sampai ke sana. Eksplorasi vagina tidak tepat untuk dilakukan. Manual plasenta apalagi tidak tepat sekali untuk dilakukan. Jadi jawaban yang tepat adalah E, masase fundus uteri dengan gerakan melingkar. Soal terakhir, soal yang ke-10. Seorang perempuan 33 tahun melakukan pemeriksaan kehamilan pertama di rumah sakit. Pasien mengatakan ia tidak tahu berapa usia kehamilannya saat ini dan tidak ingat kapan HPHT. Hasil pengkajian, level 1 ditemukan bulat melenting. PFU setinggi pusat. Berapakah perkiraan usia kehamilan pasien tersebut? A. 24 minggu, B. 26 minggu, C. 28 minggu, D. 30 minggu, E. 32 minggu.
Kalau misalnya kita lihat di sini keywordnya, yang pertama itu adalah pemeriksaan kehamilan, kemudian lupa kapan HPHT atau hari pertama haid terakhir, dan juga pengkajian level 1 bulat mounting TFU setinggi pusat. Nah, yang paling di garis bawah itu adalah TFU setinggi pusat. Ini tadi kita sudah sempat membahas ya, bahwasanya ada yang namanya untuk mengetahui usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus arteri dengan melihat di mana letak TFU-nya berdasarkan regio dari abdomen. Nah, ini sifatnya hafalan. Jadi kalau misalnya untuk gampang menghafalnya, kalau saya sih menggunakan ini ya, menggunakan urutan-urutan seperti ini. Bahwasanya TFU itu bisa kita gunakan sebagai untuk memprediksi berapa usia kehamilan. Kalau 12 minggu itu sepertiga data sintesis, 16 minggu setengah sintesis sintesis pusat, sampai seterusnya 40 minggu. Nah, kita lihat di sini TFU-nya setinggi pusat. Nah, kalau setinggi pusat berarti 24 minggu, sehingga jawaban dari soal ini adalah A, 24 minggu. Soal 11. Seorang perempuan 27 tahun dirawat di bangsal kebidanan postpartum hari kedua. Perawat melakukan pemeriksaan fisik peritoneum. Hasil pemeriksaan ditemukan lokea berwarna merah tua dan terdapat gumpalan sitosel. Apakah jenis lokea temuan perawat? A. Lokea albicans, B. Lokea serosa, C. Lokea alba, D. Lokea rubra, E. Lokea livida. Di sini kalau misalnya kita lihat keywordnya ada beberapa ya. Yang pertama, postpartum hari kedua. Yang kedua adalah lokea berwarna merah tua. Dan yang ketiga terdapat gumpalan sitosel. Mari kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah lokea rubra. Data fokus pasien postpartum hari kedua, hasil pemeriksaan peritoneum ditemukan lokea berwarna merah tua dan terdapat gumpalan sitosel. Dapat disimpulkan jenis temuan perawat yaitu lokea rubra. Lokea rubra terjadi pada hari pertama dan ketiga postpartum, berwarna merah tua dan atau merah, mengandung darah dan debris desidua dan debris trophoblastik. Tinjauan opsi yang lain. Opsi lokea albicans tidak tepat, karena tidak ada jenis lokea albicans. Yang ada untuk istilah albicans ini adalah striae albicans, yaitu garis-garis putih agak mengkilat yang mengandung parut atau cicatrix, dan striae gravidarum pada kehamilan yang lalu terdapat pada multigravida. Opsi lokea serosa tidak tepat karena jenis lokea ini terdapat pada hari ke-4 sampai 10 postpartum, berwarna merah kecoklatan, terdiri dari darah lama, serum, dan leukosit. Opsi lokea alba tidak tepat. Lokea alba terjadi pada hari ke-11 sampai 28 postpartum, berwarna kekuningan atau putih sampai akhirnya menghilang, mengandung leukosit, desidua, sel epitel, mukus, serum, dan bakteri. Opsi lokea livida tidak tepat karena tidak ada jenis lokea livida. Istilah livida ini digunakan untuk striae lividia, yaitu garis biru memanjang atau serong yang biasanya pada unigravida. Pada multigravida juga kadang ada. Jadi hanya terdapat 3 jenis lokea, yaitu rubra, lokea serosa, dan lokea alba. Ini gampang dihafal. Silakan teman-teman hafalkan saja urutannya: lokea rubra, lokea serosa, dan alba. Dan juga nanti hafalkan juga hari-hari keberapa lokea tersebut muncul. Soal 12. Seorang perempuan 29 tahun datang ke puskesmas diantar oleh suaminya. Hasil pengkajian didapatkan pasien telah memiliki sepasang anak dan berkeinginan untuk menggunakan kontrasepsi IUD. Perawat kemudian menjelaskan kelemahan dari kontrasepsi IUD. Apakah kelemahan kontrasepsi IUD? A. Bisa menyebabkan menstruasi tidak teratur. B. Menstruasi menjadi lebih ringan. C. Mengurangi sensasi seksual. D. Terasa lebih tidak nyeri. E. Membutuhkan waktu untuk pemasangannya. Jawabannya adalah A. Bisa menyebabkan menstruasi tidak teratur. Nah, kita bahas. IUD atau intrauterine devices atau spiral terbuat dari plastik atau plastik dan tembaga. Diletakkan di dalam rahim, efektivitasnya 92-98% mencegah kehamilan. Namun, terdapat beberapa efek samping dari IUD. Yang pertama itu timbulnya rasa mulas. Yang kedua, haid tidak teratur. Yang ketiga, haid berlangsung lama. Yang keempat, pendarahan ringan.
Yang kelima, kadang-kadang bisa menyebabkan infeksi rongga panggung. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat jawabannya adalah A, bisa menyebabkan menstruasi tidak teratur. Namun, meskipun seperti itu, banyak juga kelebihan-kelebihan dari metode kontrasepsi IUD. Yang pertama yaitu dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi, sangat efektif, reversible, tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatkan hubungan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil, dengan AKDR CUT 380A, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi produksi dan kualitas ASI, sehingga untuk ibu menyusui bisa memakai IUD, dapat dipasang segera setelah abortus bila tidak ada infeksi, membantu mencegah kehamilan ektopik, dan dapat digunakan sampai menopause atau 1 tahun lebih setelah haid terakhir. Demikian pembahasan soal maternitas pada kesempatan kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam belajar, terutama dalam persiapan uji kompetensi, sehingga bisa lulus secara maksimal dalam 1 kali ujian. Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa teman-teman untuk bisa berbagi video ini kepada teman-temannya yang lain jika berasa ini bermanfaat. Subscribe dan juga serta like video ini. Yang paling penting subscribe channel Upscale. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.